Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, atau selamat siang, pagi, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pokoknya selamat buat Anda gitu loh, yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung channel ini dari awal sampai detik ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda luar biasa banget, menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini. Ya, padahal kalau dipikir-pikir 2019 masih 0 subscriber gitu ya. Tapi saya tetap optimis, tetap berusaha kayak mana channel ini bisa berkembang, dan saya juga mendapatkan dukungan dan supportan dari teman-teman semuanya. Alhamdulillah sampai detik ini telah mencapai 400.011 subscriber. Ya, berkat dari Anda semuanya, bukan sayanya gitu loh. Tapi kalau tidak ada dukungan, ya percuma gitu kan. Tapi karena ada dukungan dan dorongan semangat, saya masih ada di hadapan Anda sampai detik ini. Ya. Oke, hari ini yang mau kita bahas itu adalah ancaman UKU. Ini ada yang bertanya ya, tapi kita juga belum tahu nih apakah ini dimasukkan dalam kategori ancaman atau tidak. Karena saya perhatikan banyak banget teman-teman yang sulit membedakan mana yang ancaman, mana yang teroran, dan mana yang penagihan normal. Ya, ini saya akan dipukul rata di posisi ini gitu loh ya. Dan saya mau bahas ini. Tapi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung dalam grup WA, silahkan. Di bawah nama channel saya itu ada tombol bergabung. Anda tinggal klik dan Anda ikuti. Kita mau masuk bulan suci Ramadan. Semoga saja akan ada berkah-berkah ataupun hikmah-hikmah di balik kesulitan yang telah kita derita selama ini. Ya, yang penting tetap optimis aja, bersemangat, dan jangan lupa berdoa dan bersyukur. Oke? Saya dari Bandung, Kak. Saya barusan dapat SMS dari UKU yang isinya seperti mengancam, Kak. Jadi yang isinya seperti mengancam, tapi belum tentu ini mengancam ya, cuma mengancam ya, dan aslinya kita juga belum tahu. Oke? Yang isinya seperti mengancam. Padahal setahu saya UKU itu legal dan terdaftar di OJK kan, Kak? Lalu yang ingin saya tanyakan, apakah pesan ini merupakan ancaman atau bukan ya, Kak? Berikut saya lampirkan SS dari chat UKU. Ini SS ini screenshotnya ya, buktinya gitu ya. Chat UKU, Kak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Oke, sebelum saya cek, UKU itu memang legal dan terdaftar di OJK ya. Jadi nggak usah setahu Anda, tapi memang sudah pasti dia legal dan terdaftar di OJK. Yang legal itu perusahaannya ya, UKU-nya ada izinnya. Tapi kalau penagihan sudah memenuhi standarnya belum ya, karena penagihan itu kan diatur juga oleh OJK dan harus mempunyai sertifikat dari FPI, mengikuti pelatihan untuk mengambil sertifikat itu, menunjukkan ID card dan berbagai macam lagi persi ya. Tapi kalau untuk UKU-nya memang legal dan resmi di OJK. Oke, kita baca dulu ini benar dikategorikan pengancaman atau tidak. Saya munculkan. Selamat siang, kenapa sampai sekarang saya belum menerima pembayaran atas nama Anda? Sudah diberikan tenor waktu, namun nyatanya tidak ada pembayaran juga. Anda mau main-main dengan perusahaan kami. Lalu sekarang Anda mau bagaimana? Data Anda mau kami proses saja. Ya. Dan di sini terjadinya penagihan normal. Cuman ada beberapa kata yang mengandung makna yang tidak dijelaskan secara terperinci. Ya. Kata dari main-main ini orang-orang bisa aja berasumsi lain. Ya, mungkin ini yang Anda sebut dengan apakah ini dimasukkan dengan kategori pengancaman atau bukan ya, karena ada kata main-main. Ya, padahal di posisi ini si debt collector-nya sebenarnya menagihnya normal ini. Cuman karena disematkan dengan Anda mau main-main dengan perusahaan kami. Mau main-main kayak mana? Udah jelas kita ada satu perjanjian, main-main kayak mana? Kita ada perjanjian antara si kreditur dan si debetur. Dan saat ini si debeturnya terkendala karena uang tidak ada, bukan main-main. Ya, cuman karena ada sepenggalan kalimat kata main-main, sehingga si debetur ini dia berasumsi beda-beda ini.
main-main dalam kategori apa. Habis itu ada lagi, data Anda mau kami proses saja. Dan proses, kata proses, orang-orang yang telat bayar pinjol seringkali gagal fokus di posisi ini. Ya, padahal kata proses itu data sudah diserahkan kepada si kolektor. Ya, bukan proses dalam arti dilimpahkan ke pengadilan, Anda diproses ke jalur hukum, diproses oleh kepolisian. Bukan seperti itu. Tapi yang muncul dari sedebetur adalah ketika membaca data akan kami proses. Bayangan dia diproses di pengadilan, diproses di kantor polisi. Dan inilah kesalahan dalam berpikir. Ya, ketika terjadi kesalahan dalam berpikir, akan terjadi juga kesalahan dalam bertindak. Ya, jadi dua penggalan kata di sini. Poinnya adalah kata main-main itu nggak perlu Anda pikirkan. Anggap saja itu cara debt collector dalam melancarkan aksi mereka untuk melakukan penagihan terhadap si debetur. Ya. Habis itu kata proses juga tidak perlu Anda terjemahkan dengan beberapa versi yang menakut-nakuti diri Anda sendiri. Jadi slow aja udah. Sekarang DC bekerja, mereka menagih kita dan mereka sedang berusaha kayak manapun caranya mereka mendapatkan tagihan, anggap aja seperti itu. Kalau Anda belum mampu ya sudah belum mampu gitu loh. Ya. Kan dua kata itu yang berpengaruh ke Anda. Kata main-main dengan kata proses ya. Di sini cuman permainan kata dari debt collector padahal hasilnya sama. Kapan mau dibayarkan? Tujuannya itu aja sih, ya. Ini di bawahnya lagi. Tadi siang hari, sekarang sore hari. Ya. Selamat sore Bapak Ibu, mau diselesaikan pembayaran via transfer atau penjemputan dana saja. Ya. Mereka memberikan dua opsi. Ya, mungkin saya sudah pernah bahas juga ini di video-video sebelumnya, saya sudah pernah bahas juga. Diselesaikan pembayaran atau via transfer atau di penjemputan. Dipastikan Anda respon jika hari ini jam 19, berarti jam 7 malam ini ya. Tim lapangan kami kemungkinan akan berkunjung ke kediaman Anda. Rumah Anda dipastikan tempat bekerja Anda sesuai yang Anda cantumkan. Pikirkan kembali tindakan Anda, jangan membuat keadaan menjadi memburuk. Oke. Tak cek ya dari permainan kata-katanya. Nih. Dipastikan Anda respon jika hari ini jam 19, berarti jam 7 malam, ya. Tim lapangan kami kemungkinan, ya, kemungkinan. Ya, dan kemungkinan ini masih berat ke tidak. Ya, 60-40. Kalau 50-50 antara iya dan tidak. Oke. Ini 60-40. Kalau masih ada kemungkinan itu hanya menghantam sesaat itu aja dan dia tidak akan hadir hari yang mereka tentukan. Misalnya mereka tentukan kami akan hadir jam 1. Kami akan hadir jam 7. Mereka nggak akan hadir di jam itu. Ya. Itu aja. Habis itu akan berkunjung ke kediaman rumah Anda, dipastikan tempat bekerja sesuai yang Anda cantumkan. Dipastikan tempat bekerja sesuai yang Anda cantumkan. Di posisi ini mereka sengaja mencari kayak mana orang ini bisa terpengaruh dengan permainan kata-kata mereka. Dipastikan tempat kerja sesuai yang Anda cantumkan. Rumah sesuai yang Anda cantumkan. Ya jelas sesuai dong. Berdasarkan KTP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman dia sengaja memainkan hal ini supaya apa? Supaya ada keseimbangan di balik itu. Jadi di samping dia melakukan penagihan, ada satu hal yang menekan orang ini untuk segera membayar tagihan. Dengan mereka mengulang kembali sesuai atau tidak alamat Anda dengan tempat kerja. Dan Anda kan mikir ini kayak mana? Mereka mau proses saya ke jalur hukum atas pemalsuan data atau kayak mana? Ya, dan itu sebenarnya permainan. Padahal nih ya, padahal kunjungan ini tidak ada. Ya. Tidak akan berlangsung hari itu, tidak akan berlangsung di jam yang mereka tentukan. Cuman mereka sengaja memainkan kata-kata itu kayak mana orang ini bisa berpikir dan drop banget dan mereka ketakutan dan kecemasan, ya. Dan ini cumanlah sebagian penagihan normal kalau menurut versi saya. Cuman ada beberapa kata yang sengaja mereka mainkan, tapi kalau kita bermain juga dengan logika, hal ini nggak ada ngaruh sama sekali kok. Mereka mau hadir silahkan, mau ada kunjungan silahkan, jauh lebih baik dong kalau ada kunjungan. Dan ininya paginya ya,
Pagi hutang Anda diukur bagaimana, sudah lebih dari jatuh tempo nggak dibayarkan, perlu dikonfirmasi ke kontak darurat dan tempat bekerja, bayar maksimal jam 12 siang untuk perpanjangan. Dan saya berharap jangan ada yang memperpanjang ataupun mencicil hutangnya, ya. Karena seperti yang saya bahas kemarin, mungkin Anda yang sudah nonton video saya, mencicil, memperpanjang, tidak ada jaminan mengurangi hutang yang ada. Justru sebaliknya, adalah memperbesar hutang kita, ya. Dan OJK sendiri tidak juga menjamin apabila ada si debitur yang telah mencicil hutangnya, kita akan berikan hak-hak mereka apabila itu terjadi kong kali kong dengan pihak pinjol. Tapi kenyataannya kan itu nggak ada. Banyak orang yang sudah mencicil yang dia beranggapan itu sudah melebihi dari total yang ditentukan oleh pinjol, tapi hutang dia nggak selesai. Dia komplain ke OJK, OJK minta selesaikan internal. Ini sudah jelas, selesaikan apa lagi? Sudah dicicil. Ya, makanya untuk mencicil dan memperpanjang tidak menjamin hutang Anda lunas. Pikirkan kembali baik-baik. Tidak ada yang bisa menjamin dalam hal itu, ya. Dan intinya 2 hal SMS yang dikirimkan tadi itu hanya bagian penagihan normal, cuman dibumbui dengan kata-kata yang membikin otak kita main drama sendiri, jauh melayang entah kemana, padahal itu hanyalah sebatas penagihan normal, ya. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah ditakutin juga, jalani, insya Allah ini semuanya bisa Anda selesaikan, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Silahkan bergabung dalam grup WA saya kalau ingin diskusi lebih, atau Anda ambil nomor pribadi saya